Topik kita kali ini kita juduli ya, dalam rumusan Mahkamah Konstitusi ngaco ya, Zainal Arifin pakar hukum tata negara ngaco juga ya, dalam tanda tanya tentunya. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di ruang publik ya, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai ya, sekolah publik untuk mengedukasi publik siapa saja yang ingin hadir di ruangan ini untuk kita belajar bersama di sekolah publik, di mana kita adalah guru sekaligus siswa di dalamnya dan dosen sekaligus mahasiswa di dalamnya. Tujuannya dalam rangka simbiosis mutualis, saling menajamkan ya, saling memperkuat ya satu dengan lain, membagi ya, sharing knowledge supaya kita semua memiliki referensi yang memadai untuk memahami dinamika politik ya, turbulensi politik dan demokrasi di Indonesia yang betul-betul merupakan sebuah kontestasi yang pada babakan sejarah ya, pasca reformasi ini memang menguras energi dan tenaga kita. Tetapi kita mesti cooling down, tetap berpikir secara rasional, mencoba untuk melihat mana bagian yang bisa kita terima sebagai sebuah kebenaran dan mana yang bukan. Tentu kebenaran di situ bukanlah kebenaran yang sifatnya permanen ya, tapi kebenaran sifatnya hipotesis ya, seperti saya katakan, hipotesis, pernyataan yang rendah atau teori yang rendah. Nah, baik teman-teman, saya ingatkan kita punya website namanya Bukan Partai Politik.com, teman-teman bisa menulis di dalamnya atau membaca artikel-artikel yang sedang kita tulis pelan-pelan ya, karena kita masih sifatnya individual, kerja belum merupakan sebuah kerja tim yang besar. Nah, juga ada channel Bukan Ahli Filsafat ya, teman-teman bisa kunjungi. Di sana kita akan belajar melatih untuk membangun argumentasi ya, memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan sejujur-jujurnya dari dalam diri kita tanpa didrive oleh sebuah kepentingan kelompok tertentu atau pihak tertentu ya. Selain pada prinsip kita berpegang pada keyakinan nilai kita sendiri. Baik teman-teman, Mahkamah Konstitusi Zainal Arifin ngaco dalam artian sebuah pertanyaan, apakah benar ya putusan Mahkamah Konstitusi dan pandangan seorang pakar Zainal Arifin itu boleh dapat dipegang ya. Kita akan melihat seperti ini. Kita akan pintu masuk kita itu pada apa yang disebut dengan open legal policy ya, kebijakan hukum terbuka. Jadi tolong digarisbawahi teman-teman, kita akan belajar sama-sama. Saya juga baru belajar tentang open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Nah, di sini nanti kita akan ada kaitannya erat dengan respon atau reaksi dari DPR yang dianggap terlalu cepat, super kilat dalam bereaksi ya dengan putusan Mahkamah ketika Mahkamah Konstitusi memutus ya permohonan dari partai, kalau tidak salah partai Gelora atau partai Buruh ya, bersama-sama ya, tentang persoalan parliamentary threshold dan juga batas usia ya, tentu bicara tentang menguji undang-undang pilkada. Nah, teman-teman, mari kita lihat di sini. Banyak orang kemudian panas ya, seperti bensin yang terbakar tersulut demikian rupa, dan mengatakan bahwa anggota DPR betul-betul meludahi ya, menistai ya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini karena perasaan kemarahan itu bisa diterima dalam pengertian karena memang melihat diktum dari undang-undang Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kewenangan bab 3 pasal 10 kalau tidak salah, pada ayat pertama dia berbicara tentang kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, itu sebuah kewenangan, dan yang lain-lain itu tentu bicara tentang kewenangan membubarkan partai politik ya, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 di situ tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, itu perlu kita pelajari. Nanti kita akan baca juga Undang-Undang Mahkamah Agung, kita akan baca juga Undang-Undang DPR, kita akan baca juga Undang-Undang yang bicara tentang Presiden dan seterusnya, pemilu secara keseluruhan dari pemilu Presiden, kemudian legislatif dan juga kepala daerah. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita bicara tentang persoalan kisruhnya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, sebenarnya dimulai dari apa yang disebut dengan terabasan ya, tafsir subjektivitas dari 9 orang, entah bagaimana komposisinya, mana yang berpihak, mana tidak, kita tidak tahu. Saya belum mau cari tahu ya, tapi saya mau melihat dari sisi yang lain terlebih dahulu.
ada 9 ya hakim konstitusi yang dapat menganulir hasil kerja dari, ya kalau kita ambil data yang tahun lalu 500-an ya, 575 atau 500 kita 500 ke atas dari anggota DPR yang dipilih secara konstitusional oleh rakyat, yang merupakan cerminan ya penyerahan pelimpahan kedaulatan rakyat atau suara rakyat itu untuk digunakan ya sebaik-baiknya oleh anggota DPR yang sudah kita percayakan ya. Itu poin penting yang tidak boleh diabaikan. Nah, kalau bicara tentang apa yang dikatakan Mas Acong atau disebut saja Bang Zainal Arifin yang bicara tentang kepakaran beliau sebagai seorang pakar hukum tata negara, yang memberikan stretching atau penekanan terkait dengan merasionalkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan statement dari mungkin ya salah satu hakim atau beberapa hakim di dalamnya mengatakan bahwa kalau prinsip lus atau prinsip keadilan secara substantif itu dilanggar, maka mereka berani untuk melakukan apa yang disebut dengan menerabas, yang menerobos, menabrak ya open legal policy itu ya, kebijakan hukum terbuka ya. Jadi open legal policy. Jadi di situ ya yang menjadi sebuah persoalan sebenarnya, pangkal persoalannya. Jadi ada tafsiran subjektivitas dari hakim yang kemudian memandang apa yang diputuskan oleh anggota DPR dalam formulasi undang-undang yang sudah ditetapkan dan menjadi guidance ya, penuntun bagi semua proses pemilu kita dari Pilpres kemudian Pileg dan juga Pilkada, itu yang kemudian menjadi soal ketika ada pemohon yang keberatan karena merasa haknya diambil, dirampas oleh undang-undang tersebut. Nah, disinilah prasangka tentang adanya ketidakadilan itulah yang kemudian diterabas oleh Mahkamah Konstitusi. Ini menjawab sebenarnya mengapa kemudian DPR itu bereaksi secepat itu. Karena ini merupakan sebuah situasi kegentingan ya, situasi kegentingan di mana sebenarnya tinggal sepekan, tinggal menghitung jari, menghitung satu jari lah sebenarnya ya, bahwa akan ada penetapan dari calon kepala daerah yang tentu bukan persoalan Jakarta saja, bukan persoalan Banten, tapi persoalan seluruh wilayah di mana pilkada itu akan diselenggarakan. Tentu ini sebuah kerja yang sebenarnya bukan baru mau dimulai, tapi sudah dimulai. Start dari pemilu itu sudah terjadi pada saat Pilpres ya, bukan pada persoalan pilkada. Yaitu harus diingat bahwa undang-undang yang dibuat, dirumuskan dan diimplementasikan dalam konteks pemilu itu adalah satu paket ya, satu paket dengan Pilpres, kemudian pilkada, pileg dan pilkada. Nah, sehingga kalau kemudian ada upaya-upaya hukum di dalamnya dalam sebuah proses di mana peluit sudah ditiup, saya kira di sini persoalannya adalah ketidakwisan ya di dalam melihat apa yang disebut dengan dampak ya. Kadang-kadang kita bicara tentang dalam kerangka filsafat kan kita tidak bicara tentang keberadaan substansi keadilan saja dan bagaimana sebuah proses keadilan itu diformulasi, tetapi bagaimana nilai aktualisasi kemanfaatan dari apa yang akan kita putuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi buat saya itu hanya menguntungkan 1-2 pihak, tetapi kemudian merugikan banyak pihak ya. Ini pandangan saya, bisa keliru dalam hal ini silakan saja ya untuk menyanggah apa yang saya sampaikan, tetapi saya mencoba untuk membangun statement seperti itu. Nah, mari kita belajar dari sebuah kasus ya. Saya tidak tahu tahun berapa itu ketika bicara tentang presiden threshold ya, presiden threshold di mana Partai Keadilan Sejahtera itu pernah ya meminta uji materi terkait dengan undang-undang pemilihan presiden ya, terkait dengan parliamentary threshold yang dari 20% menuju ke 7 atau sampai 9% ya, seperti itu. Tetapi waktu itu kita lihat bagaimana Hakim Konstitusi ya, Pak Hakim Arief Hidayat mengatakan bahwa itu bukan kewenangan mereka untuk melakukan itu. Itu ada bicara tentang persoalan apa yang disebut dengan open legal policy ya, kebijakan hukum terbuka ya, di mana kebijakan hukum terbuka itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah ranahnya DPR. Ini juga ditegaskan oleh Refli Harun yang hari ini kadang-kadang juga tidak konsisten dengan statement beliau ya. Menurut saya tidak keliru tentang hal itu. Beliau kemudian sangat mendukung itu kalau baca tentang jejak lintasan informasi, data dan informasi di
media-media massa kelihatan bagaimana Refli Harun waktu itu kan menyampaikan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena open legal policy itu adalah ranah dari anggota DPR. Itulah yang menyebabkan mengapa kemudian anggota DPR itu bereaksi ketika Mahkamah Konstitusi membuat sebuah putusan yang bisa mengacaukan banyak hal. Nah, jadi sebenarnya di sini Mahkamah Konstitusi tidak menimbang dari variabel-variabel yang lain dampak yang bisa di ini. Jadi memang tidak salah kalau mengatakan ada kepentingan politik, apakah balas dendam atau apa ya kita tidak tahu ya. Tetapi ini saya kira tidak wise Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ini karena memang betul-betul merupakan sebuah tafsir subjektivitas berlindung pada ketentuan ya bab 3 pasal 10 wewenang Mahkamah Konstitusi butir A kalau tidak salah bicara tentang hak untuk menguji ya undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 ya. Dari situ sebenarnya kan cukup berhenti mengatakan ya inkonstitusional ya. Kalau bicara tentang undang-undang itu dipandang inkonstitusional, saya kira itu sudah cukup. Tidak perlu lagi kemudian memasukkan norma-norma yang melampaui yang tadi disebut kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Disinilah persoalan yang sesungguhnya ya kalau kita mau tarik menurut saya ya. Nah, saya kira saya ingin kembali untuk menekankan tidak bijak sama sekali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan persoalan ini. Karena apa? Karena sekali lagi ya pemilu ini punya 3 hajatan, Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang sudah dibereskan undang-undangnya jauh sebelum itu dieksekusi. Sehingga ketika ingin merubah undang-undang itu, saya kira mungkin harus dilakukan setelah Pilkada ya, setelah Pilkada. Dan kemudian ya silakanlah menguji materi tentang substansi undang-undang itu, berbicara tentang bicara tentang substansi hukum atau keadilan itu dikedepankan ya. Karena ini kelihatannya banyak pihak yang terjebak hanya melihat pasal terkait dengan pasal 1, pasal 10 ayat 1 butir A yang terkait dengan rincian ya tugas-tugas atau kewenangan itu yang menekankan prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi itu merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, final dan binding ya, mengikat dan seterusnya. Ini yang kemudian ketika anggota DPR kemudian membuat rancangan undang-undang ya berespon dengan mendrafting rancangan undang-undang tentang pilkada dan siap untuk mengetoknya, ini yang dianggap seolah-olah negara dalam beradaan kondisi darurat. Saya kira tidak segenting itu sebenarnya ya, karena tetapi ya sekali lagi perasaan-perasaan publik itu saya maklumi ya. Saya berempati dengan perasaan publik yang ingin menjaga negara kita ini sebagai salah satu negara persatuan, negara hukum ya, untuk memastikan bahwa tidak ada pembegalan terhadap hak-hak kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi sebagai negara yang berkedaulatan rakyat ya, di mana rakyat pemilik kedaulatan ya tertinggi sebagaimana juga ditesiskan oleh John Locke ya. Nah, saya kira catatan saya pada malam hari ini mengatakan ya jangan salah kalau kita pihak yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dan Bang Zainal Arifin ya agak sedikit ngaco ya seperti itu, dan akhirnya kita kacau balau semua ya. Ya tapi ya silakan saja, bisa saja Mahkamah Konstitusi juga benar, Bang Zainal Arifin juga benar, dan kita juga bisa salah ya. Namanya juga kita kan hanya tafsir ya, tafsir hermeneutik konstitusi ya, seperti itu menurut saya. Jadi teman-teman sekali lagi mari kita urut satu-satu. Ini belum akhir dari sebuah proses analisis. Silakan diikuti beberapa konten di belakangnya untuk kita lihat benang merahnya. Apa yang kemudian nanti saya rasakan keliru ya saya akan sampaikan bahwa statement-statement saya perlu ditimbang ulang dan sebagainya. Tetapi saya punya satu keyakinan bahwa ada yang menurut saya tidak patut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Bukan partai politik.